Pemirsa, istri Raffi Ahmad Nagita Slavina menjadi sorotan publik. Artis yang akrab dipanggil Gigi ini mendapat kritikan pedas dari pengguna media sosial. Hal itu menyusul unggahan video Nagita Slavina saat mengunjungi toko roti kenamaan di Korea Selatan. Namun roti yang dipilih dan dimakan Gigi ramai diperbincangkan netizen karena diduga tidak halal. Selamat makan. Restoran yang dikunjungi Nagita Slavina itu memang terkenal di kalangan wisatawan internasional. Namun status kehalalannya masih dipertanyakan. Beberapa netizen menyoroti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti tersebut diduga terkontaminasi minyak tidak halal. Ini pakai butter. Tidak seperti yang kita bayangkan. Warganet yang kecewa dengan sikap Nagita, ramai-ramai bermunculan ajakan untuk menerapkan cancel culture kepada Nagita. Cancel culture adalah budaya memboikot seseorang yang dianggap bermasalah secara massal. Bismillah abi wali ibni waril kudus illahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Salam elechem bisemi Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berita viral tentang seorang artis, dua-duanya suami istri, yaitu Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad, yang tentu saja kita lihat mereka bukan artis yang biasa-biasa tapi cukup terkenal di Indonesia bahkan luar negeri. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita membahas tentang komentar-komentar dari netizen yang kemudian saya melihat itu mengecam cara Navita Gigi, si Gigi lebih akrabnya dipanggil Gigi, Nagita Slavina ini. Nah, teman-teman sekalian, dia makan di salah satu restoran terkenal di Korea Selatan menurut informasi, dan di situ makanan yang dimakannya itu diduga ada non halal jadi mengandung minyak babi atau seperti apalah begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini menyangkut tentang babi. Karena beberapa waktu yang lalu kita melihat salah satu ustadz di podcast ustazah di podcastnya si Samuel kalau nggak salah, dikatakannya bahwa tidak ada larangan keras di dalam Al-Quran gitu hanya dikatakan bahwa tidak boleh makan saja gitu tapi itu pun ada toleransi di mana boleh dimakan di saat-saat terdesakan begitu jadi lebihnya itu adalah tafsiran para ulama saja. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik untuk kita bahas. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kita akan melihat beritanya ada banyak sekali di media itu. Yang pertama itu dikatakan begini, teman-teman sekalian, umat Islam bisa marah geger, Raffi Ahmad sudah murtad kini jual masakan babi. Nah, ini saya nggak tahu juga ini kok bisa ada tema seperti ini gitu Kemudian ada lagi satunya, teman-teman sekalian, dikatakan ini, Nagita Slavina itu diduga tak sengaja makan babi. Bagaimana cara bersucinya dalam Islam? Ustadz Khalid Basalamah juga mengingatkan tetap akan ada konsekuensi untuk seorang muslim yang memakan makanan haram. Dalam hal ini maksudnya adalah pembersihan. Gitu Baik, kemudian dikatakan lagi di sini sambil tampilkan makanan yang dimakan atau kue yang dimakan oleh Gigi, teman-teman sekalian Nah, Nagita Slavina ini dikatakan diduga tak tahu makanannya mengandung babi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan muslim. Ibu 3 anak itu belum lama ini makan roti bagel di Korea Selatan yang diduga tak halal. Saya nggak pernah makan barang itu karena saya nggak pernah ke Korea Selatan teman-teman Lalu dikatakan toko roti tersebut sebenarnya juga menyediakan yang bukan babi, tapi tidak menutup kemungkinan terkontaminasi. Lalu ada lagi yang berikut adalah selain kafe bagel, Nagita Slavina juga cuek santap mie yang mengandung minyak babi. Nah, jadi itulah berita-beritanya, teman sekalian, yang tentu saja sangat kontroversi di kalangan umat Islam. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya tampilkan dulu video ustazah
yang membahas tentang makanan babi. Bahkan teman-teman juga bisa melihat penjelasan daripada Mbak Kumaila, ya, Mbak Kumaila yang sedang juga ramai soal katanya ya tidak ada masalah dengan makan daging babi. Ya, jadi sehingga mengandung kontroversial itu ya teman-teman ya, apalagi sering bahas tentang Al-Quran dan Nabi begitu ya, cukup kontroversi. Nah, kita dengarkan dulu seorang ustazah yang menjelaskan tentang makanan babi ini. Berikut videonya. Kamu benar-benar mati kalau nggak makan itu. Iya. Tapi menurut saya kenapa juga sih umat Islam itu mau makan babi padahal ada banyak sekali pilihan ya. Tapi maksudnya apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih? Asal mulanya gimana ya, Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya, mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya. Alkohol juga nggak ada disebutkan alkohol secara konkret. Yang ada itu adalah minuman yang memabukkan. Ada pertanyaan, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa minum bir misalnya, seperti teman-teman saya di Jerman gitu, mereka kan kalau pada musim dingin itu kan mereka harus minum bir, karena bir itu kan untuk menyehatkan tubuh, untuk membuat tubuh kita jadi hangat. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ya mungkin itu sudah nggak haram juga karena itu kan tidak memabukkan. Jadi unsurnya itu memabukkan. Kalau wine satu sip pun itu ya, bisa aja kalau di luar negeri yang benar-benar dingin banget, yang butuh menghangat. Jadi beberapa ulama juga minum wine itu sepanjang itu dibuat dari fermentasi buah, no problem gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama teman-teman ya. Jadi ini sangat jelas bahwa seorang ustazah ini mengatakan bahwa itu adalah tafsiran ulama. Udah terlalu banyak sekali tafsiran ulama tentang itu. Jadi karena apa? Karena memang ada toleransinya. Artinya kalau memang dalam keadaan terpaksa tidak ada lagi makanan lain yang boleh dimakan. Nah, menurut saya, jadi kalau menurut saya, perspektif saya teman-teman sekalian, ya itu saya pikir sama saja bual ya. Orang di tempat tinggal saya di sini ya, di Kalimantan itu pernah bilang sama uga bual ya. Kenapa? Karena ya kalau memang haram ya haram dong. Lebih baik pilih mati gitu loh. Toh juga kita mati kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya kita sama-sama dengan Tuhan. Ngapain juga harus makan babi gitu kalau udah diharamkan. Tapi ini kan justru ada toleransi ya. Berarti boleh makan dong. Dalam keadaan terpaksa. Ya kalau tapi kan seperti kasus Nagita Slavina ini. Ya kalau dia memang udah kepengen sekali, penasaran dengan rasanya. Ya boleh dong. Yang penting apa namanya itu dia tanggung sendiri dosanya kan gitu. Nggak perlu dihakimi, nggak perlu dipenjarakan ya. Seperti si Lina Moherje waktu itu ya. Sampai dipenjarakan karena baca Bismillah ya. Padahal ya itu Bismillah itu bukan apa namanya itu milik Islam saja gitu ya. Karena orang-orang di Arab Saudi sana itu orang-orang yang bukan Islam juga mengucapkan Bismillah gitu. Nah jadi ini memang kontroversi menurut saya teman-teman sekalian. Nah tentang makan babi sendiri teman-teman. Di dalam kekristenan ya itu tidak dilarang, jadi tidak juga dipaksakan harus makan begitu ya. Yang makan biarlah makan, yang tidak makan juga ya jangan makan, jangan paksakan begitu ya. Siapa yang makan jangan menghakimi yang tidak makan, yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Karena kerajaan sorga itu tidak berbicara soal makan dan minuman. Kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Yesus Kristus. Itu tentang surga dalam kekristenan. Nah tentang hukum makan babi, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama yaitu Imamat pasal 11. Teman-teman sekalian, kalau Anda membaca Imamat pasal 11, Anda akan kaget, terutama teman-teman kita muslim. Karena ternyata yang diharamkan Tuhan melalui Nabi Musa itu bukan hanya daging babi. Tetapi yang pertama adalah onta. Onta itu tidak boleh dimakan teman-teman sekalian. Nah, malahan kencingnya saja diminum. Ya kan, campur susu. Banyak sekali ustadz yang ke luar negeri sana ya, ke Arab sana, lalu meminum kencing onta campur susu. Lalu pelanduk itu tidak boleh, itu haram. Ya. Kemudian kelinci juga haram, tidak boleh dimakan. Lalu baru babi hutan. Kemudian ketika Anda baca seterusnya, itu Anda akan menemukan binatang makanan yang haram dan yang tidak haram yang ada di dalam air, yaitu yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Apa saja itu? Contoh misalnya ikan lele, ikan gabus, belut,
ikan paten. Nah, ini jenis-jenis ikan yang tidak bersisik. Ya mungkin bersirip, tetapi tidak bersisik. Itu haram teman-teman sekalian. Nah, boleh dimakan. Nah, di sini kita akan melihat justru teman-teman muslim itu memakan, ya, itu memakan ikan lele. Bahkan yang penjual pecel lele itu justru rata-rata umat Islam loh. Ya, kayak misalnya di nasi Padang itu ada ikan lele. Nah, maka di sini kita lihat bahwa justru kalau berdasarkan tentang hukum Musa, nah itu dilanggar sebagian. Nah, kalau babi ya oke lah tidak dimakan babi. Tapi dalam keadaan terpaksa boleh. Ya, jadi ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Lalu teman-teman sekalian, kita akan lihat tentang berita ini di suara.com ya. Dikatakan begini. Nafina Slavina diduga tak tahu makanannya mengandung babi. Apa yang harus dilakukan muslim? Nah, ini tidak tahu ya, dikatakan tidak tahu kalau mengandung babi. Baik, kita baca Nagita Slavina ramai menjadi perbincangan publik usai diduga mengkonsumsi makanan mengandung babi. Istri Raffi Ahmad itu ditengarai tidak tahu bila makanan roti yang dikonsumsinya ada unsur bahan non halal. Ibu 3 anak itu belum lama ini makan roti bagel di Korea Selatan yang diduga tak halal. Toko roti tersebut sebenarnya juga menyediakan yang bukan babi tapi tidak menutup kemungkinan terkontaminasi. Babi sendiri merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat 173. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Maka tetapi siapa yang terpaksa dalam kurun memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya udah kan pakai konsep ini saja. Anggaplah Nagita Slavina itu tidak tahu apa yang dia makan. Jadi tidak perlu dihakimi, tidak perlu dipenjarakan, tidak perlu kemudian melakukan pembunuhan karakter begitu ya. Jadi dikucilkan, ya dihina dan segala macam lah ya, dikata-katain gitu. Ya itu namanya pembunuhan karakter teman-teman sekalian. Ya, jadi saya melihat di sini ada penjelasan Buya Yahya ya. Dikatakan sini, Buya Yahya dalam suatu pengajian saat ditanya mengenai apa yang harus dilakukan seorang muslim bila tidak sengaja memakan babi menjawab, tak perlu diapa-apakan. Nah udah ya, kalau ada seorang hamba yang takut memakan babi karena babi adalah haram, kok tiba-tiba makan babi, nggak tahu, nggak sengaja. Allah ya, Maha Pengampun tidak haram. Pengampun tidak haram. Nggak usah dikorek perutnya, biarkan. Tidak usah muntahkan juga. Kalau bisa muntahkan. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dimuntahkan. Karena tidak sengaja dan tidak tahu. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kasih. Katanya dikutip dari YouTube Al-Bansyah TV. Ya. Baik. Teman-teman sekalian, tentu banyak sekali kontradiksi dalam pengajaran dan tafsiran para ulama. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi di satu podcast Samuel ya, di Samuel gitu ya. Jadi kita tahu di situ bahwa dikatakan itu adalah tafsiran para ulama saja. Bahkan disinggung tentang khamr atau minuman-minuman seperti bir dan minuman yang lain. Bagaimana dengan daerah dingin dan bagaimana kalau di daerahnya memaksakan harus minum itu gitu ya. Jadi yang penting saja kan tidak melampaui batas ya. Sama juga di dalam kekristenan. Apakah kemudian kekristenan itu boleh minum minuman yang beralkohol gitu ya, seperti anggur, bir dan segala macam? Itu bisa. Ya, jika itu diperlukan sebagai obat. Karena itu bir itu karena untuk menghangatkan tubuh, untuk melancarkan pencernaan. Tetapi yang dilarang jangan memabukkan. Minuman-minuman yang memabukkan. Kalau Anda minum ya 2 gelas, 3 gelas ya itu udah lagi bukan obat, tapi Anda mencari mabuk ya gitu. Ya, tapi apakah boleh minum? Ya, boleh. Saya secara pribadi teman-teman sekalian jujur, saya biasa minum itu anggur yang kadar alkoholnya sedikit tinggi ya. Misalnya cap lonceng gitu ya. Atau apalah yang agak panas gitu ya. Jadi saya campur dengan telur ayam kampung. Kalau saya sudah capek sekali misalnya kerja, itu saya minum itu. Atau saya capek olahraga, itu saya minum itu. 1 gelas kecil dia ya. Kecil. Lalu campur telur ayam kampung. Lalu itu saya minum teman-teman sekalian. Karena itu dia masak itu telur ayam kampung. Ya. Dan itu segar sekali. Kita istirahat, bangun, wow. Badan itu langsung fit teman-teman sekalian. Ya, saya sering coba itu. Nah, jadi tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah memabukkan. Sampai Anda mabuk-mabuk, Anda
jadi masalah dengan cari masalah dengan orang lain. Nah, itu yang dilarang begitu ya. Nah, terkait makan babi, sekali lagi itu hukum yang diperuntukkan untuk bangsa Israel untuk menjauhkan diri mereka dari orang-orang kafir yang juga pemakan daging babi. Jadi tidak ada hubungannya teman-teman sekalian. Jadi orang Kristen tidak makan daging babi atau makan daging babi itu tidak menjadi dosa. Sekali lagi, yang makan silakan makan, yang tidak makan jangan makan. Ya, itu aja, simple itu dalam kekristenan. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang masuk di dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Karena itu berasal daripada hati, caci makian, hinaan, dan segala macam gitu. Itu yang menajiskan orang. Baik teman-teman sekalian, demikianlah komentar kita tentang berita viral soal daging babi. Kiranya teman-teman boleh mendapat wawasan terbaru dari video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.